Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Para jamaah pengajian Ahad kelima Mushola Al-Jihad Mu'adz bin Jabal yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan ibadah. Dan kesempatan itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita, bagian daripada nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya kita diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah sholat dan dilanjutkan dengan taklim yang mudah-mudahan bisa memperkokoh keimanan kita, keislaman kita, dan juga menambah keilmuan kita. Yang paling penting juga menambah keimanan kita. Ya. Karena dengan cara seperti inilah iman kita itu akan semakin baik, akan semakin kuat. Ya. Dengan taklim seperti ini kita selalu diingatkan bahwa tugas hidup kita hanya satu, yaitu ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan ketika Allah memberikan kesempatan untuk beribadah, dan itulah rezeki yang besar. Ya. Sehingga ketika kita tidak mempunyai waktu lagi untuk ibadah, maka di saat itulah rezeki kita dikurangi. Bahkan ketika kita meninggal, wafat, maka itu tandanya rezeki kita sudah habis. Ya. Maka syukuri ya dengan apa yang pernah Rasulullah SAW sampaikan atau ajarkan kepada Sayyid Mu'adz bin Jabal. Ya. Dengan satu doa. Ya. Maukah Mu'adz aku ajarkan doa
dan aku pesankan kepada engkau, jangan kau tinggalkan di akhir sholatmu. Artinya selalu dibaca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan doa tersebut, ya, sehingga kita keingatan kita kepada Allah terjaga. Ya. Sesibuk apapun kita tetap mampu melafazkan la ilaha illallah. Sesibuk apapun kita, pikiran kita tetap bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan kesembuhan ketika kita sakit illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memperjalankan kita ke tanah suci Mekah, Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah melalui haji dan umrah illallah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kita makan sehari-hari kita kecuali apa yang sudah disiapkan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada solusi dari permasalahan yang kita hadapi kecuali Allah yang akan memberikan beberapa ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan-pilihan, alternatif-alternatif, ya, untuk bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Ya, persoalan apapun. Persoalan keluarga, persoalan harta, termasuk persoalan negara kita, ya. Yang mudah-mudahan negara kita, Indonesia yang kita cintai ini semakin baik, ya. Tetap kita berdoa, walaupun keadaannya ya seperti ini. Tetap kita percaya bahwa suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan yang baik-baik saja, ya. Bukan sedang tidak baik-baik, tapi Allah memberikan yang baik-baik di dalam kenegaraan ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di akhir bulan Rabiul Awal ini, atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, mari kita renungkan juga, ya. Sudah berapa kali kita memperingati Maulid Nabi, atau mengenang kembali bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk upacara ataupun berbentuk apapun, ya. Intinya itu dua. Apakah dengan kita memperingati Maulid Nabi itu iman kita bertambah atau tidak? Apakah dengan memperingati Maulid Nabi itu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bertambah atau tidak? Apakah dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu ibadah kita bertambah atau tidak? Ya. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-21, ketika kita membaca ayat yang ke-21, baca juga ayat yang ke-22-nya. Karena itulah hikmah yang besar. Ketika kita sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu merupakan uswah hasanah, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itulah yang sering dibacakan ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dengan ketika kita sudah memperingati ataupun membaca ayatnya, ya. Coba direnungkan ayat yang ke-22-nya. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu
wa ma zadahum illa imanau wa taslima. Di hujung ayat inilah ya, intinya kita akan mendapatkan hikmah dari peringatan Maulid Nabi itu. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan hadirnya Rasulullah, dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, kalau diterjemahkan ke kalimat yang lain, dan tidaklah bertambah dari diri mereka illa kecuali imanau wa taslima, kecuali keimanannya dan keislamannya bertambah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya di bulan Maulid ini atau Rabiul Awal ini kita semakin bertambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan juga bertambah kecintaan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satunya, ya banyak dari sekian banyak contoh atau uswah dari Rasulullah SAW, kalau kita hubungkan dengan kepemimpinan, ya sesuai dengan tema saya pada malam hari ini adalah wajib mentaati pemimpin. Ya, wajib mentaati, mendengarkan dan mentaati pemimpin yang amanah, ada tambahannya. Ya, mari kita kaji ayatnya tadi sudah dibacakan juga dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya, ketika kita membaca surah An-Nisa ayat 59, kita baca juga ayat yang ke-58-nya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, nanti pada endingnya kita diharapkan untuk menghentikan hujatan kita kepada pemimpin kita sendiri yang sudah dipilih oleh sebagian masyarakat Indonesia sendiri. Ya, sekarang ini lagi booming. Maka harus kita diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Ya, siapapun pemimpin kita, nanti ada hadisnya, ya, harus kita dengarkan, harus kita taati. Ya. Baik yang amanah maupun yang tidak amanah. Baik pemimpin yang lurus maupun yang bengkok. Baik pemimpin yang baik maupun yang tidak baik. Yang jujur maupun yang bohong. Ya. Kewajiban kita hanya dua. Yaitu as-sam'u wa ta'atu. Mendengar dan mentaati pemimpin. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu an, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima uhibba wa kariha. Ya. Kewajiban seorang muslim itu adalah mendengarkan dan mentaati fima uhibba wa kariha, terhadap yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Ya, setiap kebijakan pasti ini dua. Ada kebijakan yang kita sukai, ada juga kebijakan yang tidak kita sukai. Ada kebijakan yang kita setujui, ada kebijakan yang tidak kita setujui. Pasti itu. Dalam setiap kepemimpinan, baik kepemimpinan pusat yaitu presiden, kemudian di bawahnya ada lagi pimpinan daerah, ya, gubernur, kemudian wali kota, bupati, di bawahnya ada lagi camat,
Di bawahnya lagi adalah lurah atau kepala desa. Di bawahnya lagi ada RW, RT, sampai pimpinan yang terkecil yaitu kepala rumah tangga. Jadi kita ini banyak kepala, Pak, ya, kepala negara, kepala daerah, daerah tingkat 1 itu provinsi, gubernur ya. Kepala daerah tingkat 2 ya, bupati, wali kota. Kepala tingkat kecamatan ya Pak Camat itu. Ya. Kepala tingkat kelurahan ya Pak Lurah. Kepala tingkat RW ya Pak RW. Itu juga kepala namanya, kepala di RW. Ya, kepala RT. Sampai yang terakhir adalah kepala rumah tangga. Secara umum ya, mereka itulah yang wajib kita dengar, yang wajib kita taat, karena mereka sebagai pemimpin, sebagai kepala. Ya. Ustaz, bagaimana kan ada yang baik, ada yang tidak baik? Kita tidak berhak menilai baik atau tidak baik. Kita tidak berhak juga menilai amanah atau tidak amanah pemimpin ini. Ya. Jadi Pak Joko Widodo yang mungkin sekitar 20 hari lagi selesai, sudah. Ya, kita dengarkan, kita taati saja. Cuma 20 hari lagi kok. Ya. Dan nanti ada hadisnya lagi. Ada hadis lagi yang menyatakan bahwa ketika kita Rasulullah SAW pernah berwasiat. Ya. Usikum bitaqwallah wassam'u wa ta'atu wa in kana 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada engkau bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'u wa ta'atu, dan mendengarkan dan mentaati pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyian, sekalipun pemimpin itu dari golongan Habsyi atau hamba sahaya dari Habsyi. Ya, jangan dilihat latar belakangnya. Oh, dia sebagai tukang kayu, jangan. Ya. Jangan. Udah sekarang ini dia sekarang jadi pemimpin. Jangan dicemoohkan, jangan dihinakan. Apalagi disebut-sebut nama yang lain yang bukan nama dia. Sekarang ini lagi banyak kan. Sudah tahu namanya Joko Widodo, dipanggil Mulyono ya. Nggak akan nengok. Ya. Pak Mulyono, padahal namanya Joko Widodo, nggak akan ngaku. Nggak akan. Walaupun sindiran itu ditujukan kepadanya. Ya. Dan ini sudah terjadi. Ketika PON di Aceh menjelang pertandingan bola dimulai, datang dia waktu pembukaan, ya ada yang meneriakan, ya seperti itu teriakannya. Ya, apakah baik? Tidak baik. Ya, makanya ketika penutupan PON dia tidak datang. Dia lebih memilih menghadiri undangan dari Ibu Khofifah, mantu. Ya, tidak menghadiri lagi ke sana. Ya nggak tahu alasannya apa ya. Bukan urusan saya itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk membersihkan kita, mari kita kembalikan bahwa apa sih yang disabdakan Rasul tentang kepemimpinan ini. Ada hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW itu pernah berpesan juga, nanti setelah aku akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Artinya sudah tidak mau melaksanakan, tidak mau menyesuaikan dengan sunnah Rasul. Kalau menurut pikiran kita, ya kalau dia tidak sunnah lagi, tidak mau mengikuti sunnah Rasul, tidak mau mengikuti Allah, ya sudah, tinggalkan saja. Tapi apa pesan dari Rasulullah SAW? Ya, jika nanti setelah aku, artinya setelah aku ini bisa hidupnya pada zaman sahabat, bisa zaman tabi'in, atau zaman sekarang kita ini. Ya, jadi Rasulullah berkata itu untuk masa depan setelah Rasulullah meninggal itu, nanti akan terjadi pemimpin
yang tidak menggunakan hujah sunnah dalam kepemimpinannya. Ya, mau melanggar atau tidak, yang penting jalan aja. Ya, mau upacara, mau pakai jilbab atau tidak, ya, yang biasa pakai jilbab, nggak pakai jilbab itu sudah termasuk. Tidak mengambil petunjukku dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya, ya, orang-orang ini maksudnya pemimpin di sini. Baik pemimpin tadi saya bilang, pemimpin dia tingkat pusat sampai pimpinan rumah tangga. Pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang hatinya adalah hati setan. Namun jasadnya adalah jasad manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku mengalami atau menemui zaman tersebut? Zaman ketika pemimpinnya tidak punya hati tapi hatinya setan. Walaupun jasadnya manusia. Apa yang harus aku lakukan kalau aku hidup di zaman seperti itu?" Kemudian beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Dengarlah dan taat kepada pemimpinmu. Walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka." Berapa banyak tanah-tanah yang sudah dirampas, ya, dengan perhitungan yang nggak jelas. Untuk proyek jalan tol, berapa banyak tanah-tanah yang belum terbayarkan sampai hari ini. Ya. Jalan tolnya sudah jadi, sudah dipakai, tetapi hak-hak yang punya tanah itu ya belum terpenuhi. Berarti kan ini sama, mengambil hartamu. Ya. Kemudian menyiksa punggungmu. Berapa banyak orang yang tersakitkan jasadnya, dirinya, badannya karena kebijakan yang tidak baik. Ya. Kilometer 50 Laskar FPI, ya, berapa orang? Dan korban-korban di tanah-tanah penggusuran yang tidak jelas. Di Rempang ataupun di Purworejo atau apa itu. Ya, banyak yang belum terselesaikan. Ya. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. Tetap wajibnya kita mendengar. Ya. Masalah perhitungan dia benci atau enggak, ataupun disukai atau tidak, itu urusan nanti dengan Allah. Amanah atau tidak. Jadi antara kepemimpinan dengan amanah itu satu hal yang dibedakan. Memang setiap pemimpin yang memimpin maupun yang dipimpin punya kewajiban. Kewajiban yang dipimpin termasuk kita rakyat adalah as-sam'u wa ta'at. Kewajiban seorang pemimpin adalah amanah tadi. Nah, ketika kita tidak mau mendengar dan tidak mau taat, nanti hubungan dengan Allah kita dihisab. Bukankah Rasulullah utusanku, kata Allah? Sudah aku utus ke muka bumi ini sebagai uswah hasanah. Untuk menyampaikan hal yang benar. Kenapa kamu tidak mau taat? Kenapa kamu tidak mau mendengar pemimpin? Dihisab juga kita. Ya. Pemimpin juga akan dihisab. Bukankah seorang pemimpin itu harus amanah, harus menepati janji? Karena setiap pemimpin pasti ada pelantikan, ya, sumpah jabatan di mana-mana. Termasuk ketika kita menjadi kepala rumah tangga itu ada janjinya juga ketika ijab kabul. Kita sebagai bapak, sebagai suami dari istri kita disahkan. Ada sigot taklik dibacakan atau tidak dibacakan, yang penting ditandatangani di surat nikah itu. Kan ada yang dibacakan dan tidak kan?
Ada yang langsung tanda tangan. Sebenarnya sebelum tanda tangan dibaca juga itu. Ada memang tercantum kewajiban-kewajibannya jika itu. Ya. Ketika kita mentandatangani dan sudah disahkan, berarti kita sudah dilantik, sudah sumpah, ya, menjadi seorang kepala rumah tangga. Tercatat juga di kartu keluarga kan, kepala keluarga ya, kepala keluarga. Namanya siapa suaminya, ya. Termasuk juga RT, ya, ada sumpah jabatannya juga. RW ada sumpah jabatannya. Atau takmir musola ini ada sumpah jabatannya enggak? Karena sampai hari ini enggak diganti-ganti katanya. Ya. Ya sumpahnya dengan Allah aja. Ya. Walaupun tidak ada ikrarnya, ya kita sama-sama makmurkan musola ini. Ya. Mari kita sama-sama bersihkan musola ini dengan sebersih-bersihnya. Ya, artinya ya kita gotong royong, ya, ta'awun. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka kembali kepada tema kita dalam rangka uswah kepada Rasulullah SAW, dalam hal kepemimpinan, mari kita ikuti aja apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja minas sultani sibron mata metatan jahiliyatan. Awas, ini ancaman. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kariha, barang siapa yang tidak menyetujui, barang siapa yang membenci, min amrihi syai'an, ya, dari kepemimpinan seseorang atau sesuatu, fal yasbir, kata Rasul, maka bersabarlah. Ya. Ketika kita mendapatkan pemimpin yang tidak kita senangi, fal yasbir, sabar. Ya. Ketika seorang ibu atau istri mendapatkan suami yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan ketika pacaran. Kalau ketika pacaran kan semuanya indah, ya. Kata calon istrinya, "Mas, saya agak lapar nih, pengen bakso. Belinya, Mas." "Oh, oke." Ya, oke terus. Pokoknya ketika pacaran oke terus, ya. Tapi ketika sudah menjadi suami, sudah bertahun-tahun, sekarang ini, ya, "Mas, tolong belikan bakso dong." "Beli sendiri." "Mana uangnya?" "Pakai uang sendiri." Oh, ya, sudah. Berarti itu sudah menyalahi juga janjinya. Ya, tidak dikehendaki, tidak disenangi. Kepala rumah tangganya seorang suami tidak disenangi oleh istrinya. Istrinya apa yang dilakukan oleh seorang istri? Fal yasbir, bersabarlah. Ya. Ketika kita seorang warga negara atau warga masyarakat, ketika Pak RT-nya memberikan kebijakan yang kita tidak senangi, Bapak-bapak, mulai besok kita kerja bakti ya setiap hari. Tidak seminggu sekali, tapi setiap hari. Kan itu sesuatu yang nggak populer. Ya Pak RT, Pak RT. Saya kan harus kerja Pak RT, saya kan harus jualan di pasar Pak RT. Saya kan harus ngantar anak ke sekolah Pak RT, masa harus kerja bakti terus? Ini kebijakan saya sebagai RT. Apa yang harus kita lakukan Pak? Ketika mendapatkan RT seperti itu. Fal yasbir, sabar saja. Ya. Ya ikutin aja, minimal bawa sapu kan, kerja bakti bawa sapu aja udah. Nyapu sebentar, udah kerja bakti, udah Pak RT, ya, sudah bagus. Fal yasbir. Bagaimana kalau kebijakan kepala negara yang tidak populer? Ya. Itu juga fal yasbir. Ya. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, penting saya sampaikan bahwa siapapun pemimpin kita itu akibat dari pilihan kita. Ya, nggak mungkin ujuk-ujuk. Termasuk pimpinan daerah yang akan dipilih tahun 2024 ini bulan November.
ya, kepala negara, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, ya. Siapa yang akan jadi, itulah yang dipilih oleh warganya, oleh penduduknya, oleh masyarakatnya. Ya, jadi, dan siapapun yang dipilih ya as-sam'u wa ta'ah. Ya sudah, terima saja. Dengarkan dan taati apa yang menjadi pelaturannya, kebijakannya. Suka atau tidak suka. Fal yasbir. Awas ancaman ini. Fa innahu man kharaja minas sultani sibron mata maitatan jahiliyatan. Karena sesungguhnya man siapa? Kharaja yang keluar. Minas sultani dari kepemimpinan seseorang. Sibron sejengkal saja. Mata kemudian dia mati, maka maitatan jahiliyatan, matinya dalam keadaan jahiliyah. Naudzubillah. Ya. Kenapa Rasulullah mengancam seperti ini? Karena apa yang menjadi kepemimpinan itu akan dihisab nanti di akhirat nanti. Ya. Ketika kita sabar, kemudian mendengarkan, mentaati saja, walaupun tidak suka, itu selamat kita. Minimal selamat dari kematian jahiliyah. Maka mulai sekarang jaga-jaga Pak. Jaga ucapan, jaga komen-komen di WA. Komen-komen banyak sekali. Bahkan yang dilakukan oleh praktisi-praktisi, ya. Anggota DPR komen, kemudian pokoknya lah. Komen-komen yang ya tentang kepemimpinan. Ya. Kalau bisa ya kita hindari, kita kurangi kalau memang kita sering, ya. Kita kurangi sedikit-sedikit. Sudahlah kita berbicara masalah agama saja, komen tentang agama, mungkin bertanya tentang masalah agama, gitu. Termasuk bagaimana sikap kita ketika ada pemimpin yang tidak baik, yaitu tadi fal yasbir. Ya, sabarkan hati kita, sabar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan standarisasi ternyata. Siapa yang menjadi pemimpin yang baik, siapa yang menjadi pemimpin yang tidak baik. Ya, jadi Rasulullah sudah memberikan panduan sebenarnya. Tidak usah kita yang mengecap orang itu pemimpin ini tidak baik, enggak usah. Ya. Apalagi kata Allah, saya baca tadi di rakaat kedua, ya, surah Atin pada akhir ayatnya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah, ya, yang akan menjadi hakim di antara hakim-hakim yang ada itu, sebaik-baiknya hakim. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Cukup Allah saja nanti yang menjadi hakim atas perbuatan manusia. Cukup Allah saja akan menjadi hakim perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap masyarakatnya. Cukuplah Allah yang menjadi hakim apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat kepada pemimpinnya. Nanti Allah yang menghisab, Allah yang menjadi hakim. Apakah kita sebagai warga negara yang baik atau tidak? Apakah kita sebagai pemimpin yang baik atau tidak? Allah nanti. Rasulullah SAW pernah memberikan standar. Ya. Siapa kira-kira pemimpin yang baik itu? Auf bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat, pernah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, khiyaru a'immatikum, pemimpin yang baik di antara kamu, alladzina, yaitu orang-orang yang tuhibbunahum, kamu mencintai mereka, wa yuhibbunakum, dan dia pun mencintaimu. Pertama itu standarnya. Jadi masalah cinta, ya, masyarakatnya cinta kepada pemimpinnya, pemimpinnya pun cinta terhadap masyarakatnya.
Tuh, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Dia selalu berdoa untuk kamu dan kamu pun selalu berdoa untuk mereka. Ya. Jadi cinta dan doa itu pemimpin yang baik. Mencintai dan dicintai, mendoakan dan didoakan. Ya. Nggak usah kita ini Pak Jokowi ini didoakan apa enggak? Mendoakan apa enggak? Dicintai atau mencintai apa enggak? Nggak usah kita pilih, udah biar Allah yang menghisapnya nanti. Itu ciri pemimpin yang baik. Standar pemimpin yang baik adalah tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Kamu mencintainya dan mereka pun mencintaimu. Kamu mendoakannya dan dia pun mendoakan kamu. Ya. Wa syiraru a'immatukum, dan sejelek-jeleknya pemimpin adalah alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Pemimpin yang jelek, ya, pemimpin itu bukan maksudnya ke presiden aja Pak ya, tadi yang saya sampaikan dari awal ya. Jadi semua pemimpin di perusahaan sama itu, pemimpin juga. Pemimpin sebuah organisasi ya sama. Ya. Pemimpin yang jelek adalah tubghidunahum wa yubghidunakum. Kamu membenci mereka dan mereka pun membenci kamu. Ya. Kira-kira pemimpin kita benci apa enggak sama kita? Kita benci enggak sama dia? Wa tul'inunahum wa yul'inunakum. Yang kedua, kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kamu. Kamu menghina mereka dan mereka pun menghina kamu. Dapati pemimpin yang kamu benci, maka fakrohu amalahu, bencilah perbuatannya, bencilah kebijakannya, jangan membenci orangnya. Kebijakannya itu ya udah nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan membenci orangnya, jangan menghina orangnya. Itu bukan hak kita menghina itu. Wala tangzi'u yadan min ta'atihi, dan kita enggak boleh melepaskan tangan dari ketaatan untuk kepadanya, mentaatinya. Jadi, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya.
Sampai di sini kita bisa memahami. Sejak zaman dulu Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam hal kepemimpinan, seorang pemimpin memang harus adil. Maka dari itu akan diberikan reward oleh Allah. Ya, sab'atun yudilluhum yaumadilla illa dilluh. Yang satunya adalah imamun adil. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah nanti. Ya. Maka jadi pemimpin harus adil. Ketika kita tidak menjadi seorang pemimpin yang adil, maka kebalikannya. Kita tidak akan menjadi imam adil, tapi imam dolim. Ya, imam adil pasti masuk ke surga. Imam dolim, neraka. Ya. Jadi semua kita punya kewajiban. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan dengan kajian seperti ini, kita bisa membersihkan segala prasangka-prasangka yang tidak baik kepada pemimpin kita. Yang bisa kita lakukan selain bersabar adalah mendoakan. Ya, mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga di akhir perjalanan kepemimpinannya menjadi husnul khotimah. Ya, kita doakan amin. Jangan juga ditakut-takutin nanti kalau sudah nggak jadi pemimpin dipenjarakan. Nggak usah. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memang merindukan sosok pemimpin yang logowo ya, kalau bahasa Jawanya logowo. Kayak Pak Soeharto ketika di demo ya sudah, kalau rakyat sudah tidak menyukai lagi ya menyatakan mundur, itu baik, bagus sekali itu. Ya kita merindukan pemimpin seperti itu. Ketika rakyatnya, warganya sudah tidak menyenangi, sadar diri. Oh saya sudah nggak suka disukai orang, dia sudah mundur. Ya. Kemudian yang kedua kita merindukan sosok pemimpin seperti Gus Dur. Ya sama, Gus Dur juga legowo, tidak menentang, tidak melawan, walaupun direngserkan, kan gitu. Karena yang melawan atau yang menentang bukan Gus Durnya, tapi di bawahnya. Kalau Gus Dur mau, bisa. Perang saudara itu. Tapi Gus Dur merupakan pemimpin yang tulen, ya, pemimpin yang mempunyai kecerdasan. Ya, memang dia tidak bisa melihat, tapi hatinya tajam sekali. Ya, bisa memprediksi apa yang terjadi. Kalau aku lakukan ini, apa yang terjadi? Itu cerdas sekali. Ya, beda dengan yang sekarang memang demo bolak-balik. Tapi sawaun kana, sawaun alaihim angdartahum am lam tunirhum la yu'minun. Ya, di demo ya dia malah pergi kan. Ketika di demo malah pergi, ya. Enggak mau mendengarkan mereka. Ya sudah, bukan urusan kita juga. Ya. Sudah bukan urusan kita. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang penting kita jadilah sebagai warga yang baik, yang selalu sabar dalam kebijakan walaupun kebijakan yang tidak mengenakan kita. Yang selalu mendoakan walaupun dia tidak mendoakan kita. Doakan aja, doa yang baik-baik. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Kayaknya udah. Oh, monggo Pak, silakan. Iya. Yang saya pikirkan itu kan konsep Rasulullah dalam arti berbanyakan dengan secara angka Islam. Iya. Itu negara bukan negara Islam, negara demokrasi di mana kita dibolehkan protes. Ya, kita kan dibolehkan protes, dibolehkan usul, dibolehkan segala macam. Nah, kalau di negara Islam mungkin itu harus kita pakai. Ya. Dan keduanya dalam Islam kan kita contohkan untuk memilih. Namun lalu menunjuk
si A, si B, si C-nya Iya. untuk jadi pemimpin. Jadi berbeda konsep kita. Itu yang saya paham, saya pikirkan itu. Iya. Jadi karena dibolehkanlah kita protes gitu. Iya. Baik, permasalahan tadi yang disampaikan itu sudah dibahas di kajian-kajian di syekh-syekh ya. Kemudian ada ijma ulama. Ijma itu kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud dengan ulil amri minkum ya. Ulil amri minkum adalah pemimpin yang kamu pilih baik secara syariat maupun tidak syariat. Baik menurut aturan Islam maupun tidak menurut aturan Islam. Kalau pemimpin itu sudah terpilih, ya tadi jawabannya as-sam'u wa ta'at. Ya. Jadi tidak terbatas kepada kita harus taat kepada pemimpin yang pemimpinnya diangkat secara Islam, secara syariat, tidak. Ijma ulama seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Syekh Sholih Al-Fauzan ketika ditanya apakah prinsip ini khusus untuk penguasa yang berhukum dengan syariat Allah sebagaimana negeri kita yang diberkahi ini ataukah umum untuk pemerintah kaum muslimin bahkan yang tidak berhukum dengan syariat Allah ya. Dengan syariat Allah dan menggantinya dengan qawanin wad'iyah, artinya hukum buatan manusia, bukan hukum Allah lagi. Hukum buatan manusia. Dan beliau menjawab bahwa yang disebut oleh amri maksudnya adalah semua penguasa ya, baik yang penguasa muslim maupun penguasa kafir. Jadi tidak membedakan ya. Bahkan tadi saya katakan ijma ulama ya. Justru para ulama bersepakat bahwa orang yang menjadi pemimpin karena menang dalam revolusi atau apapun prosesnya ya, apakah melalui tipu-tipu dan lain sebagainya, dan kalau dia sudah dimenangkan dan menang ya sudah selesai. Kewajiban kita adalah mendengarkan dan mentaatinya ya. Jadi para fuqaha ahli fikih pun telah berizma akan wajibnya mentaati penguasa yang menang dengan senjata dan berjihad bersamanya, dan bahwa mentaatinya lebih baik daripada memberontak. Karena yang demikian itu lebih mencegah terkucurnya darah dan menenangkan kekacauan. Ya. Jadi udah kita nggak usah berontak. Ya, mau nggak ada lagi? Memang tidak populer ini, saya juga nggak setuju dalam itu, tapi inilah sabda Rasulullah SAW. Coba kalau Rasulullah tadi menyetujui, apakah pemimpin yang tidak disukai, tidak baik itu boleh diperangi? Kata Rasul, boleh. Berapa orang pemimpin yang akan kita perangi? Ya, tidak setuju langsung tonjok, hukum rimba nantinya. Tidak setuju dalam gubernurnya ditembak. Apakah itu yang kita inginkan? Justru Rasulullah sudah memprediksikan jauh, ya, memberikan kedamaian dan keamanan dan keselamatan rakyat jadi nomor satu. Maka kata Rasul, selama dia sholat. Bagaimana kalau dia nggak sholat? Ya pastilah setahun sekali kan dia sholat. Walaupun sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, walaupun kita nggak pernah melihat ada sholat jamaah di Al-Jihad ini misalnya. Sholatnya hanya setahun sekali, atau sholatnya satu kali ketika dia mati disolatin. Yang penting kamu lihat dia pernah sholat, jangan kamu perangi. Jadi semua uswah Rasulullah, hukum-hukum dari Rasulullah itu baik untuk generasi Rasulullah di zaman itu maupun di zaman sekarang dan di zaman yang akan datang. Maka sangat tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang ini. Itu salah, bodoh besar, bodoh sekali. Justru Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya dan Al-Quranul Karim ini sangat sesuai, sangat relevan dengan kehidupan kapanpun.
Karena ini sebagai pedoman hidup manusia, hudal linnas. Ya. Jadi Al-Quran, Sunnah bukan hanya berlaku pada zaman Nabi, tapi zaman semua manusia. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya mewasiatkan kepada diri saya untuk yang mulai sekarang jaga mulut, jaga komen, tidak menghina, tidak menghujat pemimpin kita siapapun dia, baik pemimpin pusat maupun sampai pemimpin yang paling bawah, atau siapapun yang pemimpin kita di perusahaan kita nggak setuju, kalaupun kita dipecat ya sudah, samina wa ta'na saja, nggak usah kita berontak. Ya. Bahkan ketaatan dan mendengarkan kita terhadap pemimpin itu menyelamatkan kita nanti di akhirat. Minimal dihisab, ketika dihisab oleh Allah kita selamat. Ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qfina bi halalika an haramika wa aghdina bi fadlika an sibak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah fatan qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.